Hari ini kita mendengar seruan daripada Nabi, Nabi Yesaya, dan ini juga diulang oleh Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mesej utama dalam pembacaan hari ini bukan lain daripada pertobatan. Bertobatlah dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Mesej ini, pesanan ini memang kita sering dengar dalam gereja. Tetapi mengapakah kita perlu berulang-ulang kali mengingatkan semua kita untuk bertobat? Dalam pengalaman saya, pertobatannya bukan sentiasa senang. Kamu setuju? Setuju tak? Setuju, ya. Sebab bila kita melihat dan merenung hidup kita, satu hari kita mau bertobat, 2 hari kita mau bertobat, hari ketiga sudah lemah sikit sudah. Hari keempat, dan kita akan balik kepada perangai atau kebiasaan yang lama. Selepas itu diingatkan kembali, merasa kesal, diganggu apa, dan kita bertobat lagi. Dan corak ini berulang-ulang, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Macam inikah sepanjang hayat? Mungkin kita rasa letih untuk bertobat. Mungkin kita rasa tiada berguna untuk bertobat sebab selalu saja jatuh. Pernahkah kita renungkan kenapa hal ini terjadi? Mengapakah kita jarang bertobat secara berterusan? Hari ini mungkin kita boleh berfikir, sebenarnya pertobatan ini bukan tentang mengubah perangai kita, tetapi mengubah hati kita. Sebab saya percaya perangai kita berpunca daripada hati kita. Kalau hati kita dengan Yesus, hati kita selari dengan Yesus, segala perbuatan kita akan selari juga dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau hati kita, hajat kita, keinginan kita bercanggah daripada Tuhan, kita boleh cuba untuk memaksa diri, untuk mengubah perangai. Saya tidak suka berdoa, tetapi untuk musim ini saya akan memaksa diri saya untuk berdoa. Berdoa. Saya tidak suka pergi ke misa, tetapi hari ini saya paksa diri saya pergi ke misa. Boleh, cubalah. 1 bulan, 2 bulan, selagi hati kita tidak ditawan oleh Tuhan, selagi kita dalam doa-doa kita, dalam misa-misa kita, kita tidak membolehkan hati kita ini diubah atau ditawan atau digerakkan oleh Tuhan, selagi itulah pertobatan macam mendaki gunung yang susah sekali. Dan perjalanan Kristian kita membebankan. Kamu ada rasa macam inikah? Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Tetapi kalau kita melihat contoh santo-santo, bila hati mereka diberikan kepada Tuhan, bila hati mereka berada dengan Yesus, apapun perkara yang susah, mereka lakukan dengan sukacita. Saint Peter, Saint Paul semua. Mereka rela dipenjara, disebat, dihukum, dianiaya. Semua okey. No problem. Tidak ada apa-apa. Sebab hati mereka di tempat yang betul dan pertobatan menjadi automatik. Perangai akan berubah sebab hati kita sudah berada di tempat yang betul. Kalau hati kita berada di tempat yang salah, dia tidak akan berhasil. Saya bagi kamu contoh yang senang,
Kalau kita ada seorang kawan yang sangat rapat dengan kita, saya sangat sayang dengan kawan ini. Apa yang dia bilang, apa yang dia mau, sangat senang untuk saya buat. Dia telefon saya, halo, mau keluar kah? Boleh. Mau lihat movie kah? Boleh. Boleh beli kolok mi untuk saya kah? Boleh. Kenapa? Sebab hati saya dengan dia. Dulu bila saya dulu kala saya ada cuba untuk memikat satu kawan saya. Dia suruh saya tengok tayangan gambar, movie. Saya bilang, wow, okeylah. Saya mau. Tapi dia lambat Dia lambat 1 jam. Tapi bila dia datang, saya sudah lupa saya punya geram. Okeylah, sebab saya mau tawan hati dia. Itu girlfriend lah yang lama. Kenapa saya sanggup menunggu dia? Sebab saya suka dia. Sebab hati saya dengan dia. Adakah hati kita bersama dengan Yesus? Kalau kita benar-benar hati kita dengan Yesus, kita tunggu dia masa Advent, tak apa. Bila dia datang, saya happy. Saya sangat happy. Bila dia suruh saya, ubahlah perangai kita, datanglah berdoa, saya akan, of course, sudah tentu saya mau berdoa. Jadi, kunci untuk pertobatan kita ialah untuk mengubah hati kita, bukan setakat perangai kita. Yang macam ada 2 kekasih, Tuhan atau kekasih-kekasih kita yang lain. Selagi kita tidak membuang atau mengurangkan kekasih-kekasih kita yang lain, kita tidak dapat merapatkan perhubungan dengan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, bagi hati kepada Tuhan. Kita masih ada kekasih lain. Kita tahu di CNN, banyak orang yang datang untuk berjumpa dengan padri. Kerana diganggu oleh roh diganggu oleh semua masalah kesulitan. Dan ada orang yang begitu takut mau melindungi keluarga mereka, jadi mereka menggunakan kedukunan untuk mendirikan pendinding di sekitar rumah mereka, di sekitar kebun mereka, di sekitar mana-mana pun ada. Lantas diganggu sampai sangat terdesak. Pergi di sini untuk mendoakan. Father bilang, buang semua ini. Okeylah, buanglah. Buang. Selepas buang, adakah hati kita sudah terarah ke Tuhan, sudah terpikat oleh Tuhan, atau belum? Kalau belum, percayalah, tidak lama lagi, deng akan keluar lagi. Sebab masih tidak yakin, masih takut, masih tidak percaya. Jadi oleh sebab itu dia ada kekasih lain. Hati dia menyimpang. So bila Nabi berkata, luruskan jalan bagi Tuhan, luruskan hati kita supaya selari dengan Tuhan. Dan semua akan okey, buang pendinding, buang jimat, buang kata-kata yang kasar, buang kebencian, semua itu normal. Boleh dilakukan dengan senang. Sebab hati kita sudah berubah. Itulah secret rahsia pertobatan yang sejati. Semoga hari ini kita diinsafkan. Perangai kita hanya membuktikan apa di dalam hati kita. Hati kita kena ubah dulu. Marilah kita berdoa untuk rahmat ini, supaya hati kita benar-benar
dipikat, ditawan dan dimenangi oleh Tuhan. Berdoalah untuk rahmat ini. Datanglah ke sakramen untuk menguatkan cinta kasih anda kepada Tuhan Yesus. Amin.